Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kuenan naturungi pamase dewata natapa enre asotika mata detiai mapain re bali sumange engkana koromai umat selam malabikeng patali majajareng tampuk kalawing atinna dan niana panasai haja akatana rigo engkata meminasa amar ma'ruf nahi mungkar wa tu'minuna billah engka karomai mesuri witana salama kekutana ribone tutunge korome tanete malampe liwenge bulu matandre nanya limbange salok maluang untuk sapa ini nawa kupur gendogenge aga kuang kana tetong riolo ala birtak maneng nasabak puruntuk anak ini nawa kusapai. Alhamdulillah koyak to bone. Jadi itu bone bukan berasal dari bahasa Inggris yang berarti tulang, tetapi bone bicara ugi meto ketika air laut itu pasang di pinggir laut, ketika surut kembali di pinggir laut itu akan tertinggal gundukan pasir halus kesi halus mak gopo iriasa mak bone kesi jadi betona bone makasing na alusu jadi kong kato bone mondroko sidra de nama kesing de tona alusu batena mak bicara tania bone asli palsun nami kapang jangan berbahagia. Jadi komelo kimi dia aslina minimal kurang lebih pada ia pacara mata weni. Ya. Alhamdulillah selesurang masum pulolo pada kaki hadar yang mak depungeng degaga kata sangadina mima pada punga bokot temawari ia wedding ridoko malaleng riwanu akhirat mati insyaallah. Nasabah iwi lino bapak ibu hanya sementara mikasih ondrong alepanga mi bawang. Bahkan di sosial media ada yang membuat status seandainya naseng ini dunia ondrong alepanga mi bawang deko melok lepang melok kamat teru podo rajinna hidup di dunia ini banyak tantangan banyak problem. Jamaah yang berbahagia, salawat nenima pasalama masdar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agak lalo na angkato seleng ginasan alina nana ingkalinga wiasan na Nabi tadi tepung Muhammad na di mana hakasi na salawa nenima pasalama luri alina cisengi masalawa 10 apalanda 10 kehilapan kita dimaafkan dan insya Allah derajat kita di akhirat nanti akan ditinggikan sebanyak 10 kali tingkatan. Masya Allah. Jijeng ibamah kadallahumma salli ala Muhammad atau sallallahu alaihi wasallam. Tapi ingat, bukan hanya sekedar ucapan, tetapi segala yang dituntunkan oleh Rasul dapat kita laksanakan semampu kita dan kita tinggalkan segala larangannya secara mutlak dan tidak bisa ditawar-tawar. Kenapa? Nasabak situ ngetogena bukan kebiasaan Nabi yang mau kita ikuti, melainkan sunnah Rasul. Itu pun ada penekanan yang pantas, please silakan ikuti. Yang tidak pantas menurut kita, jangan kita ikuti. Engkau makutahana Ustaz ite kan dari na pantas napigo isuro na kung Allah Ta'ala kita ini sebagai umatnya masa tidak pantas bagi kita. Saya jawab contoh yang paling konkret, kebetulan Nabi Muhammad adalah bersuku Arab jadi kumakato bayaro Nabi ta pasti mak bicara arai nasabak arak to melok mengkalingai. Tapi apa yang terjadi di Bone engkau masih hiji sunnah Nabi sunnah Rasul bawa tu napau maka tok bicara arah
na ugi to bone mana mengkalingai, di mana mau dapat pemahaman. Jamaah yang berbahagia, jadi tidak semua yang dilakukan oleh beliau harus kita juga lakukan, karena tidak sesuai dengan kondisi dan situasi pada saat ini. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketepatan kita masih berada di bulan Sya'ban. Rasul menganjurkan kepada kita pada malam nisfu Sya'ban yang bertepatan dengan tanggal 11 Mei yang akan datang, kurang lebih 3 hari yang akan datang. Jamaah yang berbahagia, nah, kita dianjurkan pada malam hari untuk menghatamkan surah Yasin sebanyak 3 kali. Ketika Yasin yang pertama, kita berdoa kepada Allah, azamkan dalam hati pembacaan Yasin yang pertama agar supaya kita diberikan usia yang panjang dan berkah. Kemudian Yasin yang kedua setelah hatam, azamkan dalam hati puat tawarek tolomoyang dalle nenia halala sampai saya menemui ajalku nanti. Kemudian Yasin yang ketiga, azamkan dalam hati dan minta kepada Allah, minta kemantapan dan ketetapan iman dan Islam dalam sanubari sampai kita menemui ajal kita nantinya. Jamaah yang berbahagia, nah, di bulan Sya'ban ini juga Rasul menganjurkan kepada kita untuk memperbanyak doa. Ye Pak, dongengin apalagi nih, apalagi nih jamaah tasbih, apalagi majelis taklim, majelis zikir, itu semua sudah menghafalnya. Jadi insya Allah kita akan berdoa berjamaah. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kita ulang lagi. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Artinya puang tapak barak kekiang atau ngeku yang ada di bulan Sya'ban ini, dan semoga aku tiba di bulan Ramadan yang akan datang. Karena tidak banyak saudara dan sahabat kita kemarin masih bersama dengan kita, tetapi beliau sudah dicabut nyawanya oleh malaikat Israel. Olehnya itu kita minta kepada Allah agar supaya kita diberikan kesempatan untuk menemui bulan suci Ramadan yang akan datang. Jamaah yang berbahagia, alangkah indahnya kalau kita berdoa, yang memimpin doa kemudian yang mengaminkan memahami arti apa yang diminta oleh pemimpin doa. Jadi dianjurkan ya ko berkeluarga itu lakai na imang benena makmum pada ki ugi, ya. Kalau istri kita tidak memahami arti daripada apa doa yang akan kita pinta kepada Allah, lebih baik bicara ugi bawan nih. Ya, kenapa? Nasabah ini pernah terjadi. Lakainya ini alumni Mesir, LC, jamaah yang berbahagia, tapi kebetulan memperistrikan orang Bugis, ya. Tetapi jamaah yang berbahagia, ya lakainya mah bicara Arab melo doang. Padahal Pak Dongena lagi betuan nasilat datoni bini nama kada aming. Padahal lakainya maka derak bana hablana min azwajina masna wa sulasa wa ruba. Bini nama kada aming. Padahal betuan Pak Dongena lakainya kada epuang. Areka baine 2 telu apa. Bini nama kada aming. Maga ni kema pakiro. Jadi makanya dianjurkan kita berdoa dalam bahasa Bugis sesuai dengan apa yang dimengerti oleh jamaah kita. Tidak apa-apa kalau memang itu doa umum, misalnya Rabbana atina fid dunya hasanah ila akhiri, kan pasti kita mengerti semua artinya. Jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang ini marak dibicarakan di mana-mana. Kalau saya pergi acara Isra Miraj, kalau sambutan Departemen Agama, selalu itu yang dibahas menyangkut masalah kuota haji, daftar tunggu bagi orang yang beriman kepada Allah, la tahab wa la tahzan.
Jangan takut dan jangan bersedih kalau belum menemukan nomor porsi tahun ini, karena ternyata oleh Rasul menyatakan ada beberapa amalan ibadah yang apabila dilaksanakan diganjar dengan pahala haji yang sempurna. Luar biasa. Yang mana itu? Yang pertama, apabila kita bisa menjaga salat fardu kita minimal 5 kali sehari semalam dan kita laksanakan dalam kondisi berjamaah. Kira-kira dulu alhamdulillah kudu limua. Tapi kepada pada dendek untuk kampung baharu boleh kamacara maboting yang berbahagia. Nah kira-kira makurani masam pajak berjamaah loro. Ya. Nah makanya ketika lepas satu lah tahap olatasan, jangan takut dan jangan bersedih. Masih ada yang kedua, menghadiri majelis ta'lim. Saat ini kan adalah majelis taklim. Insya Allah ketika niat kita lillahi ta'ala, kita akan diganjar pahala sama dengan pahala haji yang sempurna. Lepas lagi itu masih ada yang ketiga kata Rasul, yaitu birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggalkan dunia yang fana ini. Lalu bagaimana caranya berbuat baik terhadap orang tua yang sudah meninggal? Yang pertama kata Rasul, tetap menjalin silaturahim dengan sahabat, apalagi keluarga, bapak atau ibunda kita selama beliau hidup di dunia. Jangan sampai silaturahim itu diputuskan, karena itu salah satu bentuk berbakti kepada kedua orang tua. Dan yakinlah bahwa kita ini adalah merupakan investasi daripada kedua orang tua kita. Jadi kendati pun orang tua kita sudah meninggal, selama amal ibadah yang kita kerjakan selama hidup di dunia, kedua orang tua kita tetap mendapatkan andilnya. Mereka tetap mendapatkan pahala karena keberadaan kita ini di dunia akibat daripada perbuatan kedua orang tua kita. Kemudian selanjutnya masih ada lagi ibadah yang ketika kita lakukan maka diganjar dengan pahala haji yang sempurna, adalah memperbanyak zikir maring rakik lorifung Allah Ta'ala. Tetapi zikir ini tabe ada orang gara-gara tarekat zikir nami bawa napa tuju dia nami lo mas sempajang ustaz tamangki kak mas sempajang pada iko paya pura ka matarika aku guruku, ya guruku ustaz hebat lade pak kediwatan sebangkung lantak bangkungi kebeng nasa tobonewi jama yang berbahagia. Jadi kong kato kebeng aja mata marnuegang nasabak 10 orang dijamin masuk surga, dia piga gasen atau kebengi. Saya tidak mengatakan orang kebal tidak masuk surga, metamak mato, tapi belum ada jaminan. Jamaah yang berbahagia, Rasul sendiri tidak kebal. Apa buktinya Rasul tidak kebal? Suatu ketika di dalam peperangan, kepalanya dilempar batu oleh orang kafir. Itu pelapis kepala beliau, helm istilah sekarang, pecah repak irohelingi. Kemudian macico ikulinga-linga atau nanabita. Boleh sahabat melok buka, tidak bisa terbuka. Engkau menecek di sahabat, nau koram man dia gigit. Itu serpihan helm baru terbuka. Iero lagi talenggato paisinna. Sama yang berbahagia. Berarti Rasul juga itu tidak kebal. Umar bin Khattab juga tidak kebal. Beliau adalah dekat daripada Rasul. Suatu ketika akan dibunuh oleh orang kafir di tengah kota Mekah. Nafidangi sahabat nakade sahabat apa salamana ko iku keluarga ko dek mana ko iya pernah seciraleku monrot tahangin kafir pak macotona lari kak matu ko naruntukan natika kak nanomatoka tu masuk bukan nasa ko naruntukan natika kak nanomatoka. Akhirnya semua keluarga dan sahabatnya meninggalkan Pangluta Umar sendirian di kota Mekah. Ini padahal sudah ada informasi beliau akan dibunuh oleh orang kafir. Dia namanya di mana sahabat dan keluarganya Pangluta Umar angkani kafir dalam keadaan pedang terunus. Matilah perdana kafir melok nono Pangluta Umar. Pangluta Umar langsung mengambil mushaf Al-Quran. Begitu dia buka, persis dia tatap dan dia baca itu ayat wal yatalattaf icodok ni cekonna tembus cigarokna tak jonci idarai na kena aku rangi konon ya narogare pas sabarna na diuki celai wal yatalattaf. Jamaah yang berbahagia, ini
Sering saya dengarkan ceramah oleh guru-guru kita seperti itu, jamaah yang berbahagia. Nah, mereka tahu gara-gara sikirina dia nabil oma sempajang. Padahal bukan hanya manusia yang bersikir, anjing juga bersikir, ular juga bersikir, semut juga bersikir. Semua yang diciptakan oleh Allah semua bersikir memuji tentang kesucian Allah Subhanahu wa taala. Anjing ketika melolong tengah malam, ya roh asuku mabuk kasih tangina satu bonek kiri bulu-bulu mengkalingai aja gagak cumpa, jangan sampai ini tanah ini nasa setan. Jamaah yang berbahagia, katanya itu anjing kalau melolong tengah malam dia bersikir kepada Allah, maka dia asu puang dalam modeceng di pancaji asu kak de manek kasih di pancaji tahu kak makut tu mas sempajang. Luar biasa. Kenapa itu anjing? Ternyata anjing diberikan fasilitas oleh Allah. Anjing itu memiliki dua mata. Ternyata matanya anjing itu luar biasa, tembus pandang. Dia melihat orang yang disiksa di dalam kubur gara-gara makutu mas sempajang. Makanya anjing itu berteriak tengah malam, nala deceng di pancaji asuka, di mana di pancaji tahu kak makutu mas sempajang. Jamaah yang berbahagia, anjing melok mato mas sempaja pada iri to pangka jenne, tetapi melapor dulu sama malaikat. Malaikat lo matoka mas sempaja pada iko, tapi dia sang dewi sang itu dah matahia. Maka dia malaikat aku dewi sang itu dah matahia aja bana mas sempajang pada ceng ini si kirimu ina tu nasi kiri asui anjing melolong tengah malam. Sesungguhnya mereka itu bersikir ini tom itu mengkalingai makada dia melolong. Jamaah yang berbahagia, siapa yang dapatkan adalah Nabi Sulaiman alaihi salam. Jadi itu anjing juga jangan dipandang enteng, karena ternyata ada anjing yang masuk surga. Jamaah yang berbahagia, siapa anjing yang masuk surga? Anjingnya Ashabul Kahfi, 3 ekor yang namanya Hitmir, Himron dengan Rayyan. Jamaah yang berbahagia, kenapa ini anjing? Bagaimana kisahnya? Kok bisa anjing bisa masuk surga? Ini Ashabul Kahfi kan berhalwat ratusan tahun lamanya. Jadi ini Ashabul Kahfi ada 3 ekor anjingnya. Jadi di mana perginya ini Ashabul Kahfi, di situ juga anjingnya mengikut. Ini anjing yang setia terhadap pimpinannya. Jamaah yang berbahagia. Jadi di kemudian hari begitu anjing akan masuk surga, begitu Ashabul Kahfi akan masuk surga, ketiga anjing ini juga mengikut di belakang. Dipikeng iko naku malaikat. Kurang ajar ni Yasui. Mana kami lo kota surga na igana roto pangkajene dia pernah tamai. Jamaah yang berbahagia. Maka dia asui saya kan dari dulu malaikat teki lo ke penggawaku koto kamacue, jadi kota surga saya juga harus ikut mendampinginya dan mengawalnya. Maka dia malaikat mega cerita tuh ayo Yasui. Jamaah yang berbahagia. Nah, selama Tuhan saya berhalwat sekian ratus pula lamanya saya menjaga beliau. Maka dari kutaluratu itaung berhalwat ini Ashabul Kahfi, berarti segitu pula lamanya kamu menanti dan menunggu Tuanmu. Maka dia asui iya segitu juga lamanya. Jadi ku mau jagain sepunggawamu berarti dia itu balik mau matiin roh. Maka dia asui saya juga tetap tertidur. Maka dia ku matiin rokok berarti pernah kamu tidak menjaga Tuanmu. Maka dia asui saya ini anjing diberikan fasilitas oleh Allah memiliki 2 mata. Jadi ku matiin roh ya kanange maset di kiri, ya ku matiin roh si kiri maset di si kanange. Jamaah yang berbahagia, makanya anjing dijadikan sebagai penjaga ternak dan lain sebagainya karena dia mempunyai kelebihan. Jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, apalagi kita juga ini jamaah yang berbahagia perlu menyadari bahwa ternyata ulat-ulat itu larva juga bersikir kepada Allah. Siapa yang menemukan? Nabi Daud alaihi salam. Terjadi dialog ketika Nabi Daud puji bercocok tanam. Tiba-tiba ada ulat yang memakan helaian daun Nabi Daud. Tapa maka damni Nabi Daud aga to si robunana na pancadi fungan lata la ya ulat na de na gagacok jai tapana de na gagacok jai modelena ya ko nagay sa ulita makata mikina taro mati mani ulat dengan izin Allah. Maka de ulat ya Daud jangan kau pandang enteng saya jelek-jelek begini, saya tidak membiarkan matahari terbit 2 kali sebelum saya bersikir sebanyak 1000 kali. Subhanallah, luar biasa. Agana sikri na ule-ule
subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dianjurkan membaca zikir ini sebanyak 1000 kali agar supaya dengan harapan Allah melepaskan kerusakan ulat-ulat terhadap budidaya tanaman kita. Pertanyaan, yulle moga baca bekasi sebu? Bisa, tapi sila dek mengupi. Pak sedang pura ki mas sempaja mengaribi pura ki mas sempaja perlu itu tasbih ya. Subhanallah 33 kali. Tapi terkadang ada orang terlalu cepat. Napa kiri be kelima maka ada subhanallah subhanallah we tapal lece si alena tapal alhamdulillah sina tapu padahal si sana dia pada cengi calinga na cicer na bawana tapu subhanallah pertamanya saja mondin nero subhanallah suba we gati paletu padahal subuh metomi balik na tapu lebih baik subhanallah 1 kali daripada subuh berkata 22 dia kebetul-betulan nah jamaah yang berbahagia. Apalagi alhamdulillah 33 kali. Terkadang ada orang kita ikut di belakangnya napa kita kalima lece selena Allahu Akbar sisana dipalecengi paling kali ngata pertamanya saja disebut alhamdulillah bondin nero dulla jamaah yang berbahagia. Coba kita perhatikan. Jadi makanya saya tanya tadi yulle mau gak baca bekasi sepuh na igawe laluki. Terkadang saya memperhatikan orang ketika masuk dalam masjid angka mato tasbih na TV lari mato tasbih na diawa terkadang lemato na teputi muna diase lolo tasbih na timun na maka demi sang anak na yanum be telumpulan itu niga tanay ko tamis sama mako jamaah yang berbahagia. Pak Nabi tak makada niki puji bongkar rahasiana pada na tahu dibongkar kator rahasiana di fungon Allah Ta'ala ya kode na cumpa kolino taja ngiri sedemondin na fungon Allah Ta'ala niki puji tutu sirina pada na tahu ritu tukus tu sirina di fungon Allah Ta'ala rino makuto pada sedimondi. Jadi tidak usah menceritakan aibnya anaknya orang. Boleh jadi anak tak becuk mupi nape ku playgroup nape taman kanak-kanak napi kelas di SD jam yang berbahagia tapi ku dipuji cerita wi anak natawe tunggu ini janji Rasul dalam sabdanya jangan sampai makulia matu wijata kun Roma Kasar jakiasa pikedona jadi ammako bawan nih jamaah yang berbahagia itu si tahu na puji mak gosip maka kue tanya makun dia puji mak gosip nama urane angkatona mak gosip jamaah yang berbahagia. Kalau dulu ada emansipasi wanita sekarang dengan adanya gosip emansipasi pria juga sudah ada. Jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya bukan hanya ulat yang bersikir, ular pun juga bersikir. Ia nana tareka nene tariolo sikirina pak dogen na ula balui pak dogen na ula kutui. Sesungguhnya ulat itu tidak malas lo matui makareso tetapi terhalang jalanannya oleh sebongkah batu. Siapa yang menemukan? Juga Nabi Sulaiman alaihissalam. Suatu ketika Nabi Sulaiman sepulang berdakwah dia tinggal istirahat di bawah pohon sebuah pohon. Tiba-tiba dia melihat semut mite bere-bere. Nabi Sulaiman membawa makanan bolak-balik menuju ke dalam sebuah goa. Nabi Sulaiman bertanya kepada semut, wahai sang semut dari tadi saya perhatikan dan repanasaku perhatikan ki malisu-lisu membawa makanan iga mutirang makade bere-berewe engka kuro ular melok matoi mesuk masa padalle tapi terhalang jalanannya. Penasaran Nabi Sulaiman, dia buka itu batu, betul dia menemukan seekor ular. Makutana Nabi Sulaiman, wahai sang ular, pasti engkau baca-baca, pasti engkau padongemu, masa dia mau kareso padamu olok-olok tibire kunandre. Maka dia ulae melok metokak makareso tapi terhalang jalanan saya. Maka dia Nabi Sulaiman, pasti engkau padongemu. Maka ular itu pun berkata, barang siapa yang membaca 1 kali antara azan dan iqamah
Subhanallah man khalaqani walam yansani minal rizki. Dan 3 kali ba'da maghrib, 3 kali ba'da subuh, insyaallah Allah akan memberikan rezeki kepada kita dari arah mana saja dan bagaimanapun yang tidak pernah kita sangka-sangka. Zaman dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan umatnya Nabi Muhammad, tapi kita kan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak sempajang, dia itu berdiri, ruku, sujud dan duduk tahiyat. Jamaah yang berbahagia. Nah, sehingga ada orang gara-gara tarikatnya, maka dia ustaz, ya pana saya kumelok mas sempajang kalau kamu mampu menjawab pertanyaan saya. Maka dia guru tak aga pakutanamu, maka dia ustaz pak guru ka pak disengeng tanda iring angin tanda lepak lila pak disengeng aga na ye, maka dia guru tak pada cengi itu dah sulit kamu pada pena sang kutumu kutuku ulummu kulukku na juju lindona guru tak na pasi rapo ke kuro lindona, maka dia guru tak tarik na pasemu na tarik na pasena, maka dia guru tak parengi dia noleh parengi pak macam lamana ni rupana terpaksa na pasau, maka dia guru tak meruntu niga, maka dia agak lau runtu na dia kamu kudaka, maka dia guru tak agak metoma kutanang, maka dia padi senget tenai ulummu uluku na juju lindona guru tak, maka dia tarik napasmu, na tarik napasna, dia tu le porangi pak macam lama ni dah culin naga, napasau si, maka dia guru tak meruntuk niga, maka dia agak lo runtuk, dia kamu bedaka, maka dia guru tak agak metemang kutanang, maka dia pak disenget tena iring angin tena lepak lila, maka dia guru tak, ya kude pak kumate berarti manyawamu pak tu, kuman nenaka na lepak angin lila, kude kumate manyawa kat na iring angin, pak disenget bangsa na itu, de metoga aga asam pajak bawa no. Jamaah yang berbahagia. Jadi ini, jadi kun kata lama pak guru bangsa ni rosalai bawa ni. Kata maka dia loko kena semita pun Allah Taala, ia setarika pesek mata, ya. Maka dia kalau kemita pun Allah Taala pesek nasa matamu, kun kena lala ia natu. Namo coki ku di pesek mata lala mato. Namo asu ku di pesek mata lala mato. Jamaah yang berbahagia. Engkau tahu makutana kada ustaz, ia pernah selawas sempaja kalau ustaz mampu menjawabnya ini. Maka dia ustaz saya agak pakut anamu, maka dia ustaz ya ku jamba ku nasa tegi mutaruh taimu, mana ku ustaz di tanah jamban na, maka dia ustaz ku wc, maka dia makan ku di gaga wc, maka dia ku lebo na angkat tanah utaro, ku petau nagalungi aga utaro, maka dia ustaz talinga mukoga, asa nasa ngiri amula-mula gena rupa tawe di buki pole tanai, jadi ku jamba ku nasa ku dia se na tanai, lebo na tanai berarti mu jambangnya lemu, wih cocok tu ngeto. Di sisi ini temu belek-belengi pahana, sama yang berbahaya. Maka di sisi ini guru tak angkaro oleh pohon coklat, kamu memanjat di pohon itu, kemudian ada cabangnya. Kuno tu semat dongko napa komat jambang, pi tanda sarjana. Navigasi guru tak kasih hukum gravitasi bumi. Nareko jambak ke jasa ustaz macike ke kota kena, ya ku sempungi teta semua benda yang jatuh pasti ke bawah. Jadi ku tepas si kolebona tanah, ijambangi si aleta. Kira-kira guru tanah taro kebetulan kira maku tani mar songkok bolonna, maka de guru tak kuma paku tu pendapat muana cakoma jambangi alemu engke tu songkok mu muludung nenapa koma jambak ku songkokmu nenapa mu pake pemeng dena tu nasa mu jambangi alemu tapi mu juju manitaimu. Jangan yang berbahagia lo mitu dia kadang pakuro mana kau ustaz ditanya agak jamban na ia magaloyak ko tanang aga pasta barena mak beri jama ki mana kecapu madeng apalan na beri jamata, tapi hati-hati jamaah yang berbagi ini kita bersyukur ini adanya jamaah tasbih berjamaah dari masjid ke masjid, tapi tolong jaga pahala jamaah kita karena di akhirat ada kejadian nanti banyak orang yang meminta catatan amal berjamaahnya tapi ternyata kenapa kosong. Kenapa kosong? Jamaah yang berbahagia, barang siapa yang datang salat berjamaah lantas menceritakan aib dan kejelekan orang yang tidak berjamaah, maka
pahala jamaah ditransfer tanpa sadar kepada orang yang kita cerita. Jadi orang yang kita cerita kendati pun tidak berjamaah mendapatkan pahala jamaah gara-gara orang berjamaah menceritakan dan membongkar aib dan kekurangannya. Tapi kita hati-hati Bapak Ibu sekalian, jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita akan berjamaah, tabi di mana-mana kalau saya pergi ceramah, terkadang disodorkan untuk menjadi imam. Saya tidak mau menjadi imam. Kenapa? Karena saya tahu aturannya. Ada aturannya kalau kita mau berjamaah. Siapa yang paling bagus bacaannya, itu yang tampil menjadi imam. Coba kita ingat kembali bacaan imam tadi itu luar biasa. Marat hurufnya, kemudian suaranya merdu, ditambah sound system yang sempurna. Jamaah yang berbahagia. Jadi siapa yang paling bagus bacaannya, itu yang tampil menjadi imam. Pada si boleh baca apa pada ki Ustaz Nasr Totawe, ya. Pada baca cek di topang kajenne, cek di topole bone. Idi tahu na topang kajenne menjadi imam. Jangan suruh tamu kita menjadi imam. Karena saya sebagai tamu, saya tidak tahu kondisi jamaah di sini. Yang mana yang dia suka, na puji ke malam PE, na puji ke mapuncoe. Karena pernah terjadi seperti masjid kita ini, masjid pinggir jalan, banyak musafir lalu lalang, baru-baru takap popa mekai, melok kamat, tiba-tiba mengkalinga pintu oto sepa saliweng. Dia menoleh ke belakang, tiba-tiba dia melihat seorang laki-laki yang turun dari mobil. Dia pakai kopiah putih, pakai gamis putih, pakai sarung putih. Dalam matinya, maka dia pasti haji baru. Melok yala barakana, jamaah yang berbahagia. Haji baru tamu juga tidak tahu diri. Tamakna ko mesti dipersilakan tabe iri mi tapal luput togangnya. Lecik diolo kurasirina, jamaah yang berbahagia. Padahal ada aturannya. Jangan sampai keberadaan kejadian apa kebiasaan di kampungnya nanti wira kilo di kampota man rasa gitu, ternyata itu tamu ko masem pajam mangaribi ko masih jina alina imang surayasi na pemupurang raka kedua al multa baraka wis tangi lato di mondus tangi kajo na kanatoni asam urat tende ni utuna na depa na roko po imang matan roko tina kadau paya na yama bere jama ko yamu pro imang jama yang berbahagia karena tamunya yang diangkat menjadi imam yang tidak tahu sama sekali kondisi jamaah di tempat itu. Jadi tuan rumah yang menjadi imam. Pada baca pada kita pangkajene, yang satu masih bujang, yang satunya sudah berkeluarga, please yang bujang mundur menjadi makmum, yang sudah berkeluarga tampil menjadi imam. Pada si bacata, pada umuruta, pada kita pangkajene, pada ki purama bene. Tapi rosik di napi cik di benena, rosik di dua di benena. Kita menjadi imam, yang dua istrinya menjadi imam. Kenapa yang dua istrinya diangkat menjadi imam? Karena nulle nama tu adele na pak genei dua benena. Pemimpin yang diharapkan adalah pemimpin yang adil. Jadi kalau toki imam, pak genei tu dua. Jamaah yang berbahagia. Tapi aturan pertama adalah bacaan. Siapa yang paling bagus bacaannya? Ya, pada bacata, pada umuruta, pada kita pangkajene, pada dua beneta. Tiga na yala iman na dua mana benena. Seri ceritanya ini, ya. Tapi yang satu baru 1 tahun, yang satunya sudah 10 tahun, sudah 2 periode. Genena dua benena, berarti dia lebih berpengalaman. Tabe yang berpengalaman tampil menjadi imam. Itu ada aturannya di dalam ibadah. Jadi jangankan di luar masjid, di dalam masjid juga banyak perbedaan. Tapi tabe jangan cepat-cepat menyalahkan kebiasaan dan apa yang sering dilakukan oleh golongan yang tidak sama dengan apa yang sering kita lakukan. Contoh, yaitu kumas sempajaki madu podopa model mata iyani bawa bermacam-macam model. Angka asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Angka tona pakai kedo asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Angka tona putra asyhadu an la ilaha illallah. Ya, macam-macam. Coba kita perhatikan kalau kita ke masjid tabe. Angkato asyhadu la ilaha illallah wa bila lepi model na iya angka sa didengarang. Jamaah yang berbahagia. Menurut guru saya tidak usah kita kerjakan yang terakhir karena belum ditemukan dalilnya. Dikhawatirkan merubah gerakan. Itulah bid'ah.
jamaah yang berbahagia. Tapi Pak engkau tu golongan namo mapaci botiki nasa bid'ah. Abe sebut waktu nama Pak Boting wakil gubernur Sulawesi Selatan di Makassar. Saya diundang oleh beliau Pak Agus Arifin untuk memandu acara mapaci. Ya, keesokan harinya didaulat menjadi MC pernikahan antara putri Pak Guwagub dengan putra Bupati Baru yang disaksikan oleh Bapak RI 2 Pak Yusuf Kalla. Begitu semua pulang ke Bone, tiba-tiba angka mana togora korwa tuta pura mapaci, saya menuju ke hotel. Maka de ustaz, begitu saya menoleh, maka de wasaki ustaz diherak anak taruh alina mato maka ada ustaz, saya menoleh maka ada wasaki ustaz, maka ada kaaga masalahku, maka ada tanya masalah ta ustaz, masalahku minaseng kada kaaga masalah ta, maka ada herak kamu taruh manakah ustaz saya pimpingi paci, maka ada maka memang iwe, maka ada ustaz mis semua itu paci bid'ah we mengre pelaku na taruh. Jamaah yang berbahagia, mapalla da culiku na taro yero tawe. Jadi pidangi maka da kamamis sengin di yero pacie bid'ah, maka de bid'ah memang mana sabid'ah panas waktu na boti Nabi Muhammad dena paci. Napat ama palatoga na taro. Maka da kamamis sengi waktu na boti Nabi Muhammad dena paci, angka megundang amu iko. Jamaah yang berbahagia. Sedangkan Pak Wakil Presiden tidak diundang. Jamaah yang berbahagia, demu jalo maka ada apalagi bangsamu. Jamaah yang berbahagia, ini yang perlu kita luruskan, karena paci itu bukan syariat, melainkan adat istiadat. Jamaah yang berbahagia, al-adabun kana sifatun nas qabla din. Nah iya sange ada ampe kedona tahu sebelum tama agamain. Lama dah ala din wa yundaku makana fi adabun. Si senat tama agama lenyak ni ada yang bertentangan dengan syariat. Yang bertentangan itu yang hilang, yang tidak bertentangan pertahankan kalau perlu kita tingkatkan. Itu kan simbolisasi. Jamaah yang berbahagia, yang mau dibersihkan adalah pemikiran daripada mempelai. Itu hanya simbol menorehkan dan pacar. Kita sampaikan kepada calon mempelai, misalnya ini Abdul Hafid Mapatoba, saya ini Mapaci. Abdul Hafid Mapatoba ajak lalu na angka nak darah mugirang-kirang di hatimu, sangarina Ernawati monro ke bali bolamu. Jamaah yang berbahagia, karena itu istriku ini pak tetangga pacar 5 langkah. Jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu dipacingi binawan-nawai. Ya, mapaci itu adalah gak mapura ondo nalari ada gak ma biasa tampu sendu-senduang rinia akad amadece. Seperti itu maksudnya sebenarnya mapaci. Jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu kita sudah habis dan mohon maaf setelah saya turun dari mimbar ini langsung saya menuju ke jalan poros menuju Amparita karena di sana ada acara peringatan Isra Miraj pada Isya. Jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya apapun yang telah saya sampaikan jika ada benarnya rahmat Allah untuk kita semua, namun jika ada hilaf dan salah semata-mata diakibatkan oleh kedangkalan ilmu pengetahuan yang saya miliki sebagai manusia biasa. Saya pribadi Abdul Hafid Mapatoba sudah barang tentu tidak mungkin terlepas dari yang namanya kehilapan dan kesalahan. Rekwa iya naidi sisala uka timu nato siak damput dampengeng naton rewo mingkalinga pasa tomatua rekwa pura kosi wolong-polong namo pada maelo nama lelipu ajak lalo to sirampengeng lise ampelo wataku pacorak capa 5 hatiku rilaleng tapak getengi beci tapi go i bicara malampue upana tendi pak getengi beci tendi pigo i bicara malampue angka tomato nengka sewa wetu na tue seri dapurengi temak dumpu api telopole senga seri ripopa palungengi risapya patapi iseleren alue na kenapan rakwanuai malari tikae. Rekota kale malebak sompokmu makan retoni gulimmu mau nona utu angin masulili makasu asu taroi marato palajaremu marundu marutu sompokmu malebira ko sabu di tengah dolangeng namu melok sorok gunciri mapotanang sangadina tak butuh pirupamu riwirina bitarai. Terima kasih. Wabillahi wassalamu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.